Pasti Anda ini langsung tahu ini kalau saya akan nayangin video yang luar biasa untuk Anda, supaya Anda ini tahu bila ada pembekuan atau tidak pembekuan, kemudian tidak pindah ke kompresor. Saya akan unggah sistem ini karena ini penting untuk para pemula. Sudah saya bilang bolak-balik, kalau defrost ini sudah nyambung terus atau berisi air atau sudah sangat lama bertahun-tahun puluhan, ini kan gabung terus. Kalau timer ini ngirim ke defrost posisi heater, timer ini waktunya misalkan 47 menit, defrost ini tidak mau mutus, jadi ngikutin waktu timer 47 menit, ini akan terjadi bisa gampang putus si fuse ataupun si heater. Jadi dua ini yang paling pengaruh. Setelah lolos dari timer 47 menit, misalkan ini posisinya defrost ini nyambung terus, jadi sudah error. Ini si setrum yang isi ke heater dan fuse ini selama ngikutin bekerjanya si timer 47 menit, jadi tidak mutus setelah es ini cair, melainkan ini nyambung terus, sehingga si heater dan fuse ini dikirim setrum. Waktunya ini waktu timer 47 menit, padahal si defrost ini harusnya tidak sama dengan waktu timer. Misalkan timer 47 menit, 25 menit si defrost ini sudah hilang esnya, kemudian sudah lepas, ini berarti si fuse dan si heater ini hanya kebagian setrum hanya 27 menit, misalkan tidak sama dari kiriman si timer. Saya akan uji defrost ini saya gabung sesuai waktu timer besar ini. Defrost ini saya gabung, artinya sama dengan ini nyambung terus, kemudian ada fuse. Mana yang putus duluan ini? Kalau waktunya sama, saya tidak menggunakan evap dingin, yang jelas ini untuk uji. Walaupun ini hanya waktunya misalkan berapa atau belum putus, ini berarti ada salah satu ada kekuatan ini. Misalkan si heater atau fuse yang putus mana duluan, ini salah satu berarti kan kuat. Heater belum putus, fuse ngamanin mutus duluan, supaya si heater kaca ini tidak pecah kemudian jatuh ke air sehingga nyetrum bodi. Saya akan uji ini untuk Anda ini. Sudah saya siapin colokan ini, sudah saya pindah ke timer ini, timer besar. Defrost sudah saya gabung, oke. Fuse sudah saya sambung, dan saya akan tinggalin ini berapa menit, ini akan merah. Mana yang putus duluan? Mana yang putus duluan? Apakah ini heater? Apa ini si fuse? Kalau defrost ini nyambung terus karena error ini, saya akan colok ini. Biarin ini supaya Anda tahu bahwa sistem ini Anda akan tahu ini kalau defrost ini error. Kemudian kalau defrost ini nyambung terus, kemudian putus di fuse, sudah pasti tidak mau pindah lagi ke posisi kompresor, karena setrum yang masuk ke timer nomor 1 ini sudah tidak masuk karena fuse-nya putus. Saya akan coba colokin ini supaya Anda tahu ini. Ini pasti ngebul ini. Dan saya akan tinggalin ini, takutnya pecah ini. Kalau ini sudah ngebul, yang putus yang mana dulu ini. Jadi Anda tahu sistem kerja dua pintu ini. Kalau misalkan fuse putus terus atau heater putus terus, saya akan colokin ini, nggak usah menggunakan tang ampere, ini ketahuan ini akan ngebul. Saya tinggalin, takutnya pecah ini. Merah itu.
Kalau seperti ini Anda akan tahu di sistem kulkas 2 pintu ini. Penyebab misalkan fuse putus atau si heater putus. Ini belum berapa menit, kalau hitungannya ngikutin. Kalau hitungannya ngikutin si timer waktunya, ini sudah pasti pecah. Belum lama, artinya ini kalau ngikutin timer selama 47 menit atau 30 lebih, ini berulang-ulang, sudah pasti ini akan pecah ini atau putus si heater ini.
Berarti ini sudah ketahuan ini kalau timer tidak mau pindah gara-gara giginya ini masalah udah lama, atau defrost ini sudah error tidak mau lepas, kena dingin tidak mau lepas setelah dinginnya hilang. Ini akan nyambung terus posisi di heater ini. Posisi heater ini ngikutin waktunya timer pindah. Ini kalau terus-terusan sudah pasti ini putus di fuse ini yang pertama. Oke. Ini sudah diukur fuse ini. Artinya ini sebelum putus di heater. Kebanyakan ini untuk pengaman. Artinya kalau politur memang sering pecah. Kalau sudah seperti itu videonya, sudah pasti Anda akan tahu. Sudah pasti ini Anda akan mengingat ini bahwa sistem kulkas 2 pintu memakai timer ini bekerjanya seperti ini. Hanya 2 nih kelemahannya. Defrost nyambung terus, timer giginya masalah, kemudian posisi heater ini tidak mau pindah ke kompresor. Ini akan menjadi 2 ini, putus di fuse dulu atau heater ini. Oke. Kalau sudah meneliti Anda seperti ini, sudah pasti Anda ini tahu nih kelemahan kulkas 2 pintu yang sebenarnya, guys. Mudah-mudahan Anda menjadi profesional ini. 2 pintu ini hanya defrost nyambung terus mengakibatkan ini si heater atau fuse putus, atau timer ini tidak mau karena giginya masalah. Kalau timer ini sudah berpuluh-puluh tahun, guys. Jadi kalau di bawah 5 tahun ini paling jarang masalah. Oke guys, sore guys.